Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding, tangkap Jayanegara, tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Banjir Darah di Lamaja. Dalam seri ke-429 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Herman Wijaya sebagai Samara, Yoko sebagai Nambi, Heri sebagai Rayuyu, Arya sebagai Prana Raja, Neni sebagai istri Nambi, Surya Tanjung sebagai Mahisa Pawagal, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Malam menggelincir dengan tenang. Kabut tipis perlahan sirna ditelan cahaya pagi. Burung-burung pun mulai bernyanyi, menyenandungkan lagu keindahan. Setelah semalam beristirahat, Sang Ramapati kemudian bersiap-siap untuk kembali ke Majapahit. Tetapi sebelum itu ia menyempatkan diri untuk bertemu dengan Samara dan Rakeh Jangkung. Adi Samara dan kau Adi Rakeh Jangkung. Kukira upacara pembakaran jenazah dan juga segala keperluan kita di sini sudah selesai. Sekarang sebaiknya kalian kembali ke Majapahit bersamaku. Tidak, Kakang Ramapati. Aku akan kembali nanti saja bersama Kakang Nambi. Begitu juga dengan Adi Rakeh Jangkung. Loh, untuk apa kalian kembali bersama Nambi? Biarkan saja Nambi nanti kembali belakangan. Nambi mempunyai tugas khusus, begitu juga dengan kalian. Apakah kalian tidak ingin bekerja lagi seperti biasanya? Kami akan tetap melaksanakan tugas kami, Kakang Ramapati.
Tetapi kami akan tetap kembali bersama Kakang Nambi. Samara, ya. Kau mempunyai kesalahan cukup besar pada Gusti Prabu. Kalau kau sekarang melakukan kesalahan lagi, artinya kau akan menambah kesalahan lagi. Lebih baik kembali saja bersamaku. Barangkali saja sesampai di Majapahit nanti, aku bisa mengusulkan keringanan hukuman atas kesalahan kalian. Tidak. Sekalipun Kakang Ramapati akan mengusulkan agar hukuman kami diringankan, kami tetap tidak akan mau kembali bersama Kakang Ramapati. Jadi kalian benar-benar tidak ingin kembali bersamaku? Iya, Kakang Ramapati. Apakah sudah kalian pikirkan masak-masak? Tanpa Kakang Ramapati beritahu pun, kami sudah mencoba untuk memikirkannya. Sudahlah, Kakang. Kau tidak perlu memaksaku. Otak kalian memang benar-benar bukan otak seorang prajurit. Kalian sekarang sudah melakukan kesalahan yang kedua kali. Aku rasa hukuman kalian pun akan semakin berat. Aku akan menerimanya, kalau memang itu sudah menjadi keputusan Gusti Prabu. Baiklah. Kalau begitu, aku akan berangkat sekarang. Tunggu saja nanti apa yang akan kalian bakal terima setelah kalian sampai di Majapahit. Dengan perasaan kesal, Sang Ramapati terus melangkah menemui Nambi. Pagi hari itu juga, ia akan kembali ke istana Majapahit. Adi Nambi, aku akan segera berangkat. Iya, Kakang Ramapati. Sampaikan juga salamku pada Gusti Prabu. Aku menunggu kabar dari Kakang Ramapati. Ya, aku akan segera memberi kabar padamu. Nah, kalau begitu aku permisi dulu, Adi Nambi. Iya, Kakang Ramapati. Adi Samara, kenapa kau tidak kembali bersama Ramapati? Aku sengaja tidak ingin kembali bersamanya. Aku sudah terlanjur muak padanya, Kakang. Kakang Nambi. Ya. Apa saja yang dibicarakan Ramapati pada Kakang Nambi? Dia menganjurkan aku agar aku menunda perjalanan untuk kembali ke istana Majapahit. Menurut Kakang Ramapati, Gusti Prabu masih kesal terhadapku. Lantaran aku dituduh tidak memberitahukan peristiwa meninggalnya ayahandaku. Lalu, apakah Kakang menerima saran Kakang Ramapati? Bahwa Kakang harus menunda rencana untuk kembali ke istana Majapahit? Ya, aku menuruti sarannya. Kakang Nambi, apakah Kakang tidak mempunyai perasaan curiga sedikit pun pada Kakang Ramapati? Entahlah, aku sendiri bingung. Kelihatannya ia begitu baik terhadapku. Kata-katanya begitu halus. Seakan-akan tidak terlihat dia mempunyai niat busuk. Kalau begitu, artinya Kakang percaya terhadap si kepala tua itu. Mungkin demikian. Aku sendiri bingung, Adi Samara. Sudahlah. Kita jangan terlalu mencurigai orang yang berniat baik. Mudah-mudahan saja Kakang Ramapati tidak seburuk dugaan kita. Ya, terserahlah Kakang. Yang penting Kakang pun harus berhati-hati. Ya, terima kasih atas peringatanmu ini.
Rombongan Ramapati terus bergerak menelusuri jalan yang berbatu. Sekarang rombongan itu mulai memasuki desa Pajarakan. Setelah sampai di desa itu, tiba-tiba Sang Ramapati menghentikan rombongannya karena melihat benteng Pajarakan sedang dipugar oleh beberapa orang pekerja. Berhenti! Bagaimana, Gusti? Siapa orang yang menyuruh benteng ini dipugar? Untuk apa benteng ini diperbaiki lagi? Gusti, sebaiknya kita tanyakan saja pada para pekerjanya. Atas perintah siapa benteng Pajarakan ini dipugar? Sang Ramapati turun dari kereta kudanya, kemudian melangkah mendekati seorang pekerja. Melihat kehadiran Sang Ramapati, para pekerja itu pun memberi hormat. Siapa orang yang menyuruh benteng Pajarakan ini dipugar? Hei, pekerja. Ini atas perintah dari Gusti Pawagal. Maksudmu Mahisa Pawagal? Benar, Gusti. Lalu apa maksudnya ia memugar benteng ini? Hamba tidak tahu, Gusti. Tapi yang jelas, pemugaran ini hanya untuk mengembalikan keadaan benteng ini, agar menjadi baik seperti semula. Iya. Bagus. Bagus sekali. Rupanya Mahisa Pawagal memang orang yang mempunyai pemikiran luas. Perbuatannya ini termasuk perbuatan yang terpuji. Iya. Teruskanlah kalian bekerja. Terima kasih, Gusti. Ayo, yuk. Iya, Gusti. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Baik, Gusti. Sebuah pemikiran yang baik. Pemugaran benteng itu bisa dijadikan sebagai siasatku untuk menghasut Gusti Prabu. Rasakanlah sekarang kau Nambi, dan kau juga Mahisa Pawagal. Kalian pikir aku akan diam begitu saja? Saat ini memang saat yang terbaik untuk menghancurkan Nambi. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Perlahan kembali malam membentang di Cakrawala. Kabut dingin dari lereng-lereng gunung mulai menebar kemana-mana. Suasana malam itu memang benar-benar sejuk dan cukup membuat orang-orang terlena dalam mimpinya. Bulan separuh bercahaya, karena sebagian bentuknya ditelan mega-mega hitam. Kenapa tiba-tiba langit di atas Lamajang ini menjadi merah? Dewata Agung, apa yang terjadi ini? Tubuhku pun berubah menjadi merah. Dan pedang ini jadi berlumuran darah. Ada apa ini? Dewata Agung, ada apa ini? Cerita itu begitu mengerikan sekali. Suasana di atas Lamajang ini jadi berubah mengerikan. Tidak. Nambi, tolong aku, Nambi. Kenapa tiba-tiba aku mendengar cerita suara Ayanda? Tidak. Itu bukan suara ayahku.
Bukan! Nambi! Tolong aku, Nambi! Tidak. Nambi! Tidak! Itu bukan suara ayahku. Bukan! Iya, benar. Itu suara ayahku. Itu ayahku. Tubuhnya tiba-tiba saja dimakan api. Ayahanda! Ayahanda! Oh, jangan bunuh ayahandaku! Lepaskan dia dari belenggu api itu! Ayahanda! Ayahanda! Kakang Nambi, sadarlah Kakang. Nyai, istriku. Iya. Kakang bermimpi lagi. Aneh sekali. Sudah 3 kali ini aku bermimpi yang sama. Tapi kali ini, mimpiku lebih menyeramkan, Nyai. Aku tiba-tiba saja melihat tubuh ayahandaku dimakan api. Sambil menjerit-jerit histeris. Aneh sekali mimpi ini. Aku rasa ini bukan sembarang mimpi. Iya, aku rasa mimpi ini adalah firasat dari sebuah kejadian yang akan terjadi di Lamajang ini. Maksud Kakang? Setelah 3 kali aku bermimpi yang sama, aku mempunyai dugaan. Pasti di Istana Lamajang ini bakal ada peristiwa besar. Entah itu peristiwa menyenangkan atau peristiwa menyeramkan. Tapi batinku mengatakan pasti bakal terjadi peristiwa yang menyeramkan, Nyai. Kalau kupikir-pikir, ada benarnya juga kata-kata di Samara. Bahwa aku harus berhati-hati terhadap sikap seseorang yang sangat mencurigakan. Lalu bagaimana sekarang, Kakang? Besok aku ingin berbicara dengan Maisa Pawaka dan rekan-rekan yang lainnya. Ya, sebelum semuanya terlambat. Kakang, kenapa keadaan kita sekarang seakan-akan semakin tegang saja? Tidak seperti dulu. Ini adalah cobaan, Nyai. Kalau dulu kita pernah merasa senang, mungkin sekarang saatnya Dewata yang Agung memberikan cobaan pada kita. Nah, sekarang lebih baik kita tabah saja, Nyai. Terima semua cobaan ini dengan hati yang besar. Kau tidak usah mengeluh atau merasa takut dengan hidup yang sedang kita jalani ini, Nyai. Iya, Kakang. Kita berdoa saja. Semoga Dewata Agung tidak memberikan cobaan yang cukup pahit. Perlahan Nyai Nambi turun dari balai-balai tempat berbaringnya. Kemudian ia meraih secangkir air putih untuk diberikan pada suaminya. Sudahlah, Kakang. Sekarang sebaiknya Kakang kembali tidur. Usahakanlah untuk tidak berpikiran macam-macam. Agar tidur Kakang jadi tenang dan tidak bermimpi buruk lagi. Iya, Nyai. Patih Nambi kemudian segera berbaring kembali. Ia berusaha untuk tidak memikirkan apa-apa lagi. Tak lama kemudian ia pun dapat tidur kembali dengan tenang, sampai hari menjelang fajar. Kakang, semua rekan-rekan Kakang sudah berkumpul di ruangan pendopo. Mereka sudah menunggu Kakang sejak tadi. Ya, aku akan segera ke sana, Nyai.
Setelah berkata demikian, tak lama kemudian Nambi datang. Kemudian ia segera naik ke ruangan pendopo. Di ruangan itu sekarang telah berkumpul Mahisa Pawagal, Samara, Rakeh Jangkung, Kiderpana, dan juga rekan-rekannya yang lain, yang memang mempunyai jabatan yang sama. Perlahan Nambi mulai angkat bicara. Sehari setelah Kakang Ramapati kemari, dan juga ketika Adi Samara memperingatkan aku agar berhati-hati, baru sekarang rasanya aku ingin membahas usulan Ramapati yang menyuruhku menunda kembali ke Majapahit. Dan entah bagaimana, seolah-olah aku mempunyai firasat yang tidak baik. Menurut kalian, bagaimana dengan usulan Kakang Ramapati itu? Maaf, Kakang Nambi. Ya. Aku yang akan mulai angkat bicara. Silahkan, Adi Samara. Kakang, menurutku Ramapati pasti mempunyai rencana busuk dengan menyuruh menunda keberangkatan Kakang Nambi untuk kembali ke Majapahit. Kita tahu siapa Ramapati. Rasanya tidak mungkin kalau dia tidak mempunyai rencana jahat. Menurutku, kalau Kakang Nambi mempunyai rencana untuk berontak, secara pribadi aku akan mendukung rencana Kakang ini. Iya. Aku juga akan mendukung kalau memang niat Kakang demikian. Ya. Pokoknya semua Nambi. Aku siap mendukung. Ya. Kakang Nambi, kami semua berjanji akan berdiri di belakang Kakang Nambi. Benar. Tinggal di istana Majapahit pun percuma kalau tanpa Kakang Nambi. Karena kami semua tak akan mempunyai harapan lagi. Kami semua siap berperang kalau memang Kakang Nambi akan memberontak. Ya. Kita semua siap. Siap berperang. Kita siap berperang. Tunggu. Tenang kawan-kawan. Aku tidak ingin kalian mengumbar hawa nafsu tanpa perhitungan. Terus terang, untuk sekarang ini aku tidak berniat memberontak pada Majapahit. Kita harus berusaha untuk sabar dan bisa mengendalikan diri. Kita lihat dulu perkembangannya. Untuk apa kita memberontak, sementara keadaan tenang-tenang saja? Nah, saudara-saudara semua, seandainya keadaan tidak berubah, artinya tidak ada kejadian yang merugikan kita. Biar bagaimana kita harus kembali ke Majapahit. Tetapi aku akan kembali ke Majapahit setelah 40 hari meninggalnya ayahandaku. Semua orang-orang yang berkumpul di ruangan pendopo itu diam setelah mendengar bahwa Nambi tak akan berontak dan menyatakan akan kembali ke Majapahit setelah 40 hari meninggalnya ayahandanya. Sementara itu, dalam waktu yang bersamaan, rupanya Sang Ramapati tengah menghadap Prabu Jayanegara di ruangan pribadi raja. Ampun Gusti Prabu, hamba menghadap. Bagaimana kunjunganmu ke Lamajang, Eyang Pati? Ampun Gusti Prabu, hamba sudah menyampaikan ucapan bela sungkawa yang dalam pada Pati Nambi dan juga menyerahkan piagam penghargaan. Lalu bagaimana dengan Paman Nambi sendiri? Ampun Gusti, inilah yang menjadi persoalan. Pati Nambi ternyata diam-diam sangat berbahaya Gusti Prabu. Dia tidak mau diajak kembali bersama-sama ke Majapahit. Dia bilang, dia akan tinggal lama di Lamajang. Bukan hanya Pati Nambi yang bersikeras tak mau kembali ke Majapahit, tetapi yang lainnya pun begitu. Banyak sekali para pejabat istana yang mendukung Pati Nambi. Sepertinya mereka sudah merencanakan pemberontakan pada istana Majapahit. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Kurang ajar.
Berani sekali mereka bertingkah seperti itu. Sepertinya mereka mempunyai prajurit banyak saja. Itulah Gusti Prabu. Lalu bagaimana tindakan kita menghadapi orang-orang seperti ini, Eyang Pati? Mau tidak mau kita harus menghancurkan mereka. Sebelum mereka duluan yang akan menghancurkan kita. Tetapi Gusti Prabu, sebaiknya kita mengadakan pertemuan dulu untuk membahas sikap Nambi ini. Kalau begitu, sekarang juga kita akan mengadakan pertemuan. Aku tidak mau membiarkan masalah ini berlarut-larut begitu saja. Benar, Gusti Prabu. Kita memang harus mengadakan pertemuan secepatnya. Di samping itu banyak sekali yang akan hamba bicarakan di ruang pertemuan nanti. Iya. Kalau begitu semuanya kuserahkan pada Eyang Pati untuk mengaturnya. Hamba Gusti Prabu. Sekarang hamba mohon diri. Sang Ramapati kemudian segera meninggalkan ruangan pribadi raja. Ia kelihatan puas sekali dengan apa yang telah dibicarakannya dengan Prabu Jayanegara. Setelah beberapa saat kemudian, pertemuan pun segera diadakan di Balai Paseban Agung. Semua para pejabat istana kumpul di tempat itu, dan para hadirin sudah duduk di lantai Balai Paseban Agung. Salam ya Sang Wiralanda Gopala. Sang Prabu Jayanegara kemudian muncul diiringi oleh para pengawal pribadinya. Raja Majapahit itu segera naik ke atas singgasananya, kemudian langsung segera duduk. Sementara para hadirin yang berada di Balai Paseban Agung itu menundukkan kepala, tak ada yang berani menatap wajah Sang Prabu. Eyang Pati. Hamba Gusti Prabu. Apakah semua sudah siap? Sepertinya mereka semua sudah siap untuk mendengarkan pembicaraan dalam pertemuan ini, Gusti Prabu. Kalau memang demikian, silahkan Eyang Pati untuk memulai pembicaraan, karena kau akan menjadi wakilku. Baik, Gusti Prabu. Saudara-saudara sekalian, aku baru saja tiba dari Lamajang dalam rangka mengucapkan bela sungkawa pada Pati Nambi. Tetapi rupanya kehadiranku ke sana sebagai utusan raja, aku tidak pernah mendapat perlakuan yang baik dari Pati Nambi. Dan satu hal yang sengaja ia tentang, Pati Nambi tidak mau kembali ke istana Majapahit. Dan secara diam-diam, rupanya dia bersama orang-orangnya berniat memberontak pada istana Majapahit. Benteng Pajarakan yang dulu sudah runtuh, sekarang dibangun lagi untuk pertahanan orang-orang Lamajang. Kalau kita mendiamkan hal ini, maka akan sangat berbahaya sekali. Nambi beserta para pengikutnya harus segera ditumpas. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana menurut pendapat kalian? Sang Ramapati diam sesaat. Matanya menyapu ruangan Balai Paseban Agung. Sementara para hadirin masih menundukkan kepalanya ke lantai ruangan. Suasana jadi hening sejenak. Tetapi kemudian Sang Ramapati kembali melanjutkan kata-katanya. Aku berharap saudara-saudara sekalian mengutarakan pendapat masing-masing tentang sikap Nambi ini.
Karena biar bagaimanapun hal ini akan sangat berbahaya sekali bagi istana Majapahit. Bukankah begitu, Gusti Prabu? Benar. Aku memang paling tidak suka jika hal-hal seperti ini didiamkan berlarut-larut begitu saja. Apalagi buktinya sudah jelas. Nah, kemukakanlah pendapat kalian. Jangan sungkan-sungkan. Karena ini menyangkut masalah kemajuan negara dan juga ketentraman negara. Aku tidak suka jika rakyatku menderita akibat tindakan-tindakan kaum pemberontak yang sengaja akan merusak ketentraman negara Majapahit ini. Nah, bicaralah. Aku butuh pendapat kalian. Kembali para hadirin diam. Belum ada yang berani mengutarakan pendapatnya. Tetapi setelah beberapa saat kemudian... Ampun Gusti Prabu. Hamba Aryatada. Hamba akan sedikit mengutarakan pendapat hamba. Silakan Aryatada. Gusti Prabu akan mendengarkannya. Baik, Kakang Ramapati. Menurut pendapat hamba, kalau memang sudah ada bukti bahwa Nambi akan memberontak, maka Nambi harus segera ditumpas. Tapi kalau belum ada bukti, artinya hanya dugaan-dugaan saja, atau sekalipun ada. Tetapi bukti itu belum kuat. Sebaiknya diselidiki lagi. Jangan sampai akibat dari kecerobohan kita, darah akan tumpah dengan sia-sia. Dan juga merugikan pihak Majapahit sendiri. Bukti itu sudah cukup kuat, Adi Aryatada. Benteng Pajarakan sudah mereka pugar. Sementara para pengikutnya Nambi seperti Mahisa Pawagal, Samara, Rake Jangkung, dan Ki Derpana. Mereka sengaja menentangku ketika aku mengajak pulang bersama-sama ke Majapahit. Apakah ini bukan suatu bukti yang kuat? Ya, kalau memang demikian kenyataannya, dan menurut Kakang Ramapati cukup kuat, Nambi memang harus ditumpas. Bagaimana dengan yang lain? Silakan mengutarakan pendapat masing-masing. Hal-hal yang seperti ini perlu pertimbangan dengan sangat dalam. Akhirnya para hadirin satu persatu mengutarakan pendapatnya. Tapi umumnya pendapat mereka sama seperti pendapat Aryatada. Bagaimana, Gusti Prabu? Sebaiknya pertemuan ini ditunda dulu beberapa hari. Aku perlu mempertimbangkan dan memikirkannya lebih dalam lagi. Baiklah, Gusti Prabu. Kalau memang Gusti akan menunda pertemuan ini dulu. Ya, silahkanlah ditutup dulu pertemuan ini. Baik, Gusti Prabu. Demikianlah, akhirnya pertemuan di Balai Paseban Agung ditutup. Prabu Jayanegara belum bisa memutuskan apa tindakan selanjutnya. Raja Majapahit itu menunda keputusannya beberapa hari lagi. Aku yakin Gusti Prabu pasti akan mengambil keputusan menyerbu ke Lamajang. Kasihan sekali kau Nambi. Kau seorang pati yang tidak bisa bertindak dan berpikir apa-apa. Lihatlah nanti, langit di Lamajang akan menjadi merah. Dan kau akan tersingkir dari bumi ini
kemudian sang Ramapati yang akan naik menjadi pati. Sekarang aku akan memanggil anak-anak asuhku. Mereka harus tahu, karena peristiwa besar ini sebentar lagi akan terjadi. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kakang Nambi, kenapa Kakang masih saja menahan perasaan? Apakah tidak sebaiknya kita bersiap-siap untuk mengadakan pemberontakan? Batin kita sudah cukup lama ditindas, dan rakyat sudah cukup banyak yang menderita akibat dari ulah kotor Raja Busuk itu. Aku tidak bisa bertindak mengikuti perasaanku, Adipawaka. Tapi aku akan bertindak berdasarkan pemikiran. Kita perlu berpikir panjang. Untuk apa kita memberontak pada Majapahit? Sementara pihak Majapahit tidak mempunyai reaksi apa-apa terhadap kita. Aku benar-benar sudah tidak sabar. Ingin segera mengguling singgasana kotor itu. Raja Busuk itu harus segera didepak. Singgasana itu harus diganti dengan seorang raja yang cocok, yang mempunyai pikiran yang waras. Lalu, menurut pendapatmu sendiri, bagaimana dengan kehadiran Kakang Ramapati kemari beberapa hari yang lalu? Aku jelas melihat rencana busuk yang mendekam di dalam wajahnya. Tutur katanya yang manis hanyalah kedok dari kebusukannya. Aku tahu dia diam-diam sedang mencari kesempatan, Kakang Nambi. Kakang pun harus jujur bahwa Kakang sekarang ini sedang gelisah. Aku tahu semua itu dari pancaran wajah Kakang. Ya, terus terang. Sekarang ini aku memang selalu gelisah. Apalagi kalau mengingat mimpiku. Mimpi yang sama seperti itu sudah 3 kali kualami. Kalau aku ingat, rasanya aneh sekali. Dan aku seolah-olah mempunyai firasat bahwa akan terjadi sesuatu di Lamajang ini. Nah, apalagi yang harus kita tunggu, Kakang? Kalau memang Kakang Nambi mempunyai perasaan tidak enak dan juga mempunyai firasat buruk, sebaiknya kita harus bersiap-siap untuk mengadakan pemberontakan. Sekali lagi jangan, Adipawaka, dan tahan hawa nafsumu. Tidak cukup kalau hanya mengandalkan hawa nafsu. Kita perlu berpikir luas. Apakah kau tidak mengambil pelajaran dari saudara-saudara kita dulu? Seperti Ranggalawe, Lembu Sora, dan lain-lainnya. Mereka semua hancur dengan sia-sia. Prajurit kita hanya sedikit, Adipawaka. Kekuatan kita jauh sekali jika dibandingkan dengan kekuatan Majapahit. Entahlah, Kakang Nambi. Tiba-tiba saja aku merasa bosan. Bosan dengan segala yang aku kerjakan. Hatrini istriku. Aku begitu menyesali sekali kematiannya, Kakang. Ia begitu tulus mempertahankan kesuciannya disentuh orang lain. Ia rela mati dan bersih demi aku. Rasanya aku malu sekali pada diriku ini, Kakang. Jika aku tidak bisa membalaskan sakit hatiku dan sakit hati istriku. Sudahlah, Adipawaka. Kau tidak perlu menyesali diri sendiri. Dan kau pun tidak usah mengungkit-ungkit lagi kematian istrimu. Semua itu hanya akan membuat batinmu tidak tenang.
Aku juga tahu bahwa kau masih menyimpan gejolak dendam. Tapi kalau kita mau berusaha mengendalikannya, semua itu pasti akan menjernihkan hati kita. Aku memang tidak pernah bisa tenang, Kakang. Pikiranku seringkali kalut. Setiap saat dan setiap aku melangkah, aku seolah-olah dibayangi oleh dendam yang tidak habis-habisnya. Makanya, ketika Ramapati datang kemari, aku begitu benci. Melihat Kakang Ramapati, seperti melihat wajah kotor Raja Busuk itu. Ya, untuk sekarang ini, sebaiknya berusahalah untuk tenang. Aku tidak mau kita bertindak ceroboh. Dan kau pun perlu menjernihkan pikiranmu, Adipawaka. Iya, Kakang. Maafkanlah atas kekasaranku dalam berbicara ini. Sudahlah. Tidak apa-apa. Aku mengerti perasaanmu. Nah, lalu, bagaimana sekarang dengan pemugaran benteng Pacarakan itu? Apakah sudah dimulai? Sudah sejak beberapa hari yang lalu, Kakang. Benteng itu perlahan-lahan akan kembali berdiri dengan tegar dan kokoh. Ya, mudah-mudahan saja aku dapat mengembalikan kejayaannya, seperti pada waktu yang lalu. Ya, aku juga berdoa di Pawaka. Tetapi kau pun harus menyadari, dengan berdirinya kembali benteng Pacarakan, bukan berarti kau harus bertindak semaumu dan mempengaruhi warga desa itu hanya untuk memenuhi nafsu dendammu. Jadikanlah benteng itu sebuah tempat perlindungan yang baik, yang bukan hanya berguna untukmu saja, tetapi juga berguna untuk warga desa Pacarakan sini. Iya, Kakang. Nah, Adipawaka, aku tidak melihat Adi Samara dan yang lainnya. Kemana mereka? Mereka sekarang berada di tempat pemugaran benteng, Kakang. Katanya mereka ingin melihat-lihat suasana di tempat itu. Sementara itu di Istana Majapahit, Prabu Jayanegara nampak tengah berbicara dengan Sang Ramapati di ruangan pribadi Raja. Keduanya kelihatan masih membicarakan perihal sikap Nambi. Eyang Pati, menurutmu bagaimana tindakan kita selanjutnya? Ampun, Gusti Prabu. Menurut hamba, sebaiknya Gusti Prabu pun harus meminta pendapat pada orang lain. Maksud Eyang Pati? Maksud hamba, Gusti perlu meminta pendapat pada para ibu, terutama pada Ibunda Gusti Prabu sendiri. Barangkali saja beliau dapat sedikit memberikan saran atau pendapat dengan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Kalau seandainya saran-saran atau pendapat para ibu sangat bertentangan dengan rencana yang akan kita lakukan, lalu bagaimana menurut Eyang Pati? Gusti tidak perlu khawatir. Kita pun bisa memikirkannya lebih dalam lagi. Tetapi kalau Gusti Prabu menceritakan masalah yang sebenarnya, artinya Gusti menceritakan tentang berdirinya kembali benteng Pacarakan itu, hamba rasa para ibu akan mempunyai keputusan yang sama seperti kita. Ampun, Gusti Prabu, kita jangan sampai berlarut-larut membiarkan Nambi menyusun kekuatan. Kita harus segera menumpasnya. Baiklah, Eyang Pati. Aku akan segera menghadap para ibu. Aku memang butuh saran dan pendapatnya. Baiklah, Gusti Prabu. Kalau begitu hamba segera mohon diri. Ya, silahkan Eyang Pati.
Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sang Ramapati kemudian membungkuk hormat sebelum membalikan punggungnya meninggalkan ruangan itu. Sementara itu setelah kepergian Sang Ramapati, Prabu Jayanegara nampak masih duduk sendirian di ruangan itu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe.